Selamat datang kembali lagi di kelas daring ya. Nah, hari ini kita memasuki tema 8, subtema 2, yaitu tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Kali ini kita akan menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik dan biasanya menjadi tokoh utama dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah merupakan tokoh yang memiliki watak buruk dalam cerita. Mari kita baca cerita fiksi yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Manik Angkrean adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkrean suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya, namun Manik Angkrean tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya, Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis. Tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkrean. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berpoya-poya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkrean segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berpoya-poya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang. Namun, naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya, sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah engkau menghidupkan kembali anakku, Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri,
mohon Sidi Mantra, aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Ia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata Naga Basuki sambil menghela napas. Baiklah Naga Basuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk didik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, tadi kita sudah membaca sedikit tentang cerita fiksi ya, yang berjudul terjadinya Selat Bali. Nah, di sini kita sudah mengetahui tentang apa itu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalian ketahui, tokoh antagonis adalah tokoh yang merupakan atau yang mempunyai watak yang jahat, sedangkan protagonis adalah kebalikannya atau yang berwatak baik. Nah, di sini kita ketahui bahwa cerita ini terdapat tokoh-tokoh di antaranya. Nah, seperti ada Manik Angkeran, fiksi tadi kita ketahui adalah tokohnya terdapat dalam cerita yang berjudul Selat Bali, yaitu Manik Angkeran dan Sidi Mantra dan Naga Basuki. Nah, apakah ada tokoh protagonis dan antagonisnya? Ya, ada. Tokoh protagonisnya yaitu adalah Sidi Mantra dan Naga Basuki. Ini mempunyai watak yang baik, sedangkan tokoh antagonisnya itu terdapat dalam tokoh yaitu Manik Angkeran yang mempunyai sifat yang serakah, berpoya-poya. Nah, itulah tadi cerita atau apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan antagonis. Beberapa contoh gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan ketika dua benda bersentuhan. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada benda dengan arah berlawanan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek akan semakin besar. Gaya gesek dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan alas sepatu yang beralur, sehingga menghasilkan gaya gesek yang lebih besar. Kemudian gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh, jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Nah, manfaat gaya gravitasi bumi antara lain menahan benda-benda di permukaan bumi. Selain itu, gaya gravitasi juga menahan air laut agar tidak tumpah dan menahan gas-gas di atmosfer bumi. Kemudian yang berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Misalnya nikel dan besi. Bagian kutub magnet yang memiliki kekuatan gaya magnet terkuat, sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan gaya magnet paling lemah. Yang berikutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk bermain, menulis, berjalan, dan berlari. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Manfaat gaya listrik adalah untuk menyalakan alat-alat elektronik.
Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda pegas atau benda-benda yang elastis. Nah, gaya pegas bermanfaat pada kasur pegas, karet ketapel, per olahraga panahan, dan mesin kendaraan. Nah, dari penjelasan video untuk berikutnya di sini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan, kemudian kirim melalui WA. Terima kasih, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa menggunakan masker. Tuhan memberkati.